Halo semua, perkenalkan, nama saya adalah Leonardus dari SMA Kristen Immanuel Pontianak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut ini adalah video PPL siklus ketiga saya. Selamat menyaksikan. Pagi, suara saya terdengar jelas teman-teman? Atau putus-putus? Kedengaran jelas ya? Jelas ya? Oke, terima kasih responnya. Apakah sudah hadir semua teman-teman? 12D 37 ya? Benar ya? Totalnya ya? Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hari ini hadir, ada Clarissa yang tidak hadir. Ya, Clarissa katanya izin vaksin. Clarissa izin vaksin. Oke, berarti satu orang aja, Margaret? Iya, Sar, harusnya Clarissa aja. Ada Iya, Ivana. 36 ya, Pak. Ya. Hah, Ivana? Kenapa? Jaringan? Iya. Oke, jaringan kalian yang lain gimana? Aman? Atau tadi ada gangguan sebelumnya? Cuma Ivana aja? Permisi, Sir. Matthew suruh invite, Sir. Oh, Matthew ya? Iya, Sir. Oke, Matthew. Oke, terima kasih Leonard untuk infonya. Oke, Clay. Izin Teams-nya error. Yang ganti device, Clay yang ganti device. Oke. Ivana izin. Oke, sip. Ivana izin. Clarissa juga izin ya. Oke teman-teman, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kalau gitu saya mau minta tolong Naki buat pimpin kita dalam doa. Boleh Naki? Silakan. Baik Pak, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Naki untuk bisa memimpin kita dalam doa ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kelas 12D sekali lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat-sehat ya? Oke, good. Puji Tuhan, sehat. Semoga sehat-sehat terus ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Di pertemuan terakhir, hari Kamis kemarin. Ada yang masih ingat? Kita bahas tentang boleh lebih kuat Kalista? Maaf. Kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom atau apa? Oke, terima kasih. Kelainan genetik ya yang diwariskan melalui autosomal atau gonosomal. Ya tadi ya kata Kalista ya. Oke, terima kasih Kalista. Iya, jadi penyakit atau mungkin juga kelainan atau sifat-sifat yang diwariskan dari individu atau orang tua ke keturunannya pada manusia ya, terutama ya pada manusia. Kemarin kita ada bahas albino juga ya, sudah ya albino. Kemarin kita juga sudah bahas tentang buta warna, sudah ya? Iya, Sar, buta warna. Oh iya, buta warna benar. Hemofilia juga ya, sama ya buta kecap gitu ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang penggolongan darah. Nah, tentang golongan darah. Oke, teman-teman. Apakah screen saya sudah muncul ya? Sudah, Sir, tadi putih. Sudah muncul? Sudah. Oh iya, sekarang sudah golongan darah pada manusia dan juga peta silsilah ya. Ini bagian berikutnya dari hereditas pada manusia ya. Nah, di kegiatan awal ini saya ingin kalian masuk ke Mentimeter ya. Di sini ada, nah di sini masuk ke www.menti.com ya, www.menti.com. Kemudian kalau dia minta voting code ini masukkan 6916835 atau kalian juga bisa scan barcode yang saya tampilkan ya. Saya kirim di kolom chat ya untuk alamatnya, kalian bisa
klik apakah sudah muncul untuk mentimeternya. Nah, kalau sudah muncul, kalian akan ketemu pertanyaannya apa? Ada teman-teman? Tulislah yang kamu ketahui mengenai sistem golongan darah pada manusia. Betul. Oke, saya akan coba tampilkan untuk reviewnya ya, yang mentimeternya. Oke, ada 4 golongan darah pada manusia, yaitu A, O, B, AB. Oh, keren juga ya. Ada juga yang tidak ada gitu ya, ada yang juga tidak ada antigen dan tidak ada antibody. Good. Golongan darah A, B, O. Oke, kemudian ada golongan darah A, O, B, dan AB dibagi menjadi 4 tipe utama, A, B, AB, dan O. Golongan darah AB penerima darah universal. Oke, sistem golongan darah manusia termasuk orang memiliki golongan darah berdasarkan antigen atau molekul karbohidratnya. Wow, keren banget. Keren ya. Di dalam golongan darah terdapat resus jika ada antigen protein RH maka positif. Wow, ini RH ya. Resus ya, jika tidak maka negatif. Oke. Wah, ini keren. Ini ada Kendru, masing-masing golongan darah memiliki antigen dan antibodinya sendiri. Oke, keren. Li Oktawok. Golongan darah yaitu sistem antigen dan Li Oktawok. Oke, golongan darah dibedakan menjadi 4 bagian, A, B, B, dan O. Thank you, Feni. Ya. Dan golongan darah ABO ya. Wah, ini keren banget ya. Kalian sudah punya pemahaman ya. Kalian dulu pernah belajar ya, berarti ya? Kelas 8. Oh, kelas 8. Good, kelas 8 ya. Kelas 9 juga. Oke. Ada lagi yang lain kelas berapa? Kelas 11 juga belajar, betul sekali ya. 8, 9, kelas 11. Oh, keren. Berarti memang sudah dasarnya sudah ada ya. Oke, good. Ini ada yang bahas tentang golongan darah ABO, ada yang sistem MN, juga ada yang resus ya. Wah, ini keren banget ya. Keren. Dapat mengetahui turunan dari golongan darahnya. Keren. Oke, masih ada teman-teman? Nanti akan saya rangkum ya, saya jadikan PDF. Wah, ini hasilnya. Maka kasih boleh ya. Oke, teman-teman, saya rasa kalian sudah punya kemampuan atau maksudnya pengetahuan dasar yang cukup untuk golongan darah ya. Golongan darah ada ABO, AB, B, golongan darah O paling disuka nyamuk katanya. Kan nih. Kenapa ya golongan darah O paling nyamuk? Wah, ini bisa jadi bisa jadi yang tersendiri di menti.com gitu ya. Saya punya lagi di Mentimeter ya. Kita coba ya. Ada yang boleh bacakan yang sudah terbuka? Apa golongan darah? Iya, tepat sekali. Apa golongan darahmu? Silakan kalian bisa pilih ya. Ada A, B, AB, dan atau O ya. Atau belum tahu, boleh juga ya. Di situ ada pilihan belum tahu soalnya. Silakan teman-teman. Ya, kalau ada yang ini sudah ada yang jawab nih, keren banget. Nah, ini ada yang belum tahu 3 orang. Wah, saya langsung ke ininya belum tahu ya. Golongan darah A 3 orang, golongan darah B 3 orang, golongan darah AB 5 orang, golongan darah O 7 orang, belum tahu 3 orang. Wow, ini yang belum tahu nih harus cepat cari tahu ya. Nambah lagi yang belum tahu jadi 4 orang. Ya, silakan. Kalau belum pernah tes tapi orang tua kita O, kan kemungkinan besar kita juga O ya. Berarti jawab O, Kak. Dua-duanya O? Yes. Iya, betul sekali. Makasih. Kok kamu bisa tahu kalau dua-duanya O, kamu pasti O? Kan ada ininya, penurunannya. Maka yang tahu. Oh iya, oke. Maksudnya dari proses persilangan gitu. Ini siapa dia? Margaret?
Francisca? Iya, Sir. Margaret. Margaret, oh iya Margaret. Berarti Margaret sudah bisa menganalisis, keren banget ya. Iya, silakan klik O saja berarti ya. Sudah dianalisis sama Margaret golongan darahnya sendiri tanpa tes ya. Cuma mengetahui dari golongan darah orang tuanya, keren banget ya Margaret. Oke, ini A jadi 5 orang, B 4 orang, dan AB 5 orang juga. Kemudian O 13 orang, O paling banyak nih ya. Berarti paling banyak digigit nyamuk katanya. Ditusuk sama nyamuk, dihisap katanya. Kata Rizka tadi kalau kata. Yang belum tahu ada 6 orang, wah ini bahkan lebih banyak daripada yang golongan darah AB sama AB ini. Waduh. Oke, sip, gak apa-apa ya. Baru 33 orang teman-teman masih bisa merespon ya. Berarti kita bisa simpulkan golongan darah O ini lebih banyak ya. Wah, ada 14 sekarang nambah gitu ya. Keren. Oke. Bisa kita lihat bahwa sekitar berapa persen ya? 30 lebih ya, 30% lebih ya untuk golongan darah O nih ya. Bisa sampai 40% bahkan ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Muncul nggak ya, teman-teman? Pertanyaan kedua di tempat kalian? Jangan keluar ya. Menurut pendapatmu apa pentingnya? Oh iya, silakan. Kalau sudah muncul bisa dijawab ya. Apa sih pentingnya mengetahui golongan darahmu sendiri? Apakah sudah masuk? Oh, agar kita bisa mendapatkan donor darah lebih mudah jika terjadi sesuatu pada kita, atau sebaliknya kita bisa mendonorkan darah kita. Betul sekali. Oke, good. Lalu saya supaya mengetahui kalau darah sendiri bisa didonor oleh siapa dan mendonor kepada siapa. Oke, rata-rata lebih ke donor darah ya. Kalau misalnya kecelakaan lalu butuh darah, jadi tinggal cocokin sama punya orang. Oke. Good. Jika suatu saat terjadi kecelakaan yang menyebabkan kita kekurangan darah, kita bisa langsung mencari pendonor darah yang cocok dengan golongan darah kita. Oke, terima kasih. Keren banget nih ya responnya. Penting banget kalau amit-amit sih kecelakaan dan membutuhkan darah, kita dapat ditangani lebih cepat dan bisa dicari duluan darah yang kita butuhkan dibandingkan sama orang yang nggak tahu goldarnya, dan untuk menghindari penggumpalan atau aglutinasi. Oke, good Clay ya. Agar ketika terkena insiden yang mengeluarkan banyak darah, amit-amit gitu ya katanya. Bisa langsung di italik gitu ya, amit-amitnya bisa langsung meminta donor darah dan jika ada orang yang membutuhkan bisa langsung mendonor. Oke, Cleo kah? Biar bisa dapat diskon khusus Goldar O. Oke, macam-macam ya. Tapi rata-rata sudah ini semua ya, sudah bisa menganalisis semua ya. Kenapa penting kita mengetahui golongan darah kita. Oke, nanti saya akan collect jawaban kalian, saya akan kirim ya ke kalian hasilnya. Oke. Punya pendapat mengenai apa bisa penting ya golongan antara sini ke PPT. Apakah sudah muncul teman-teman PPT saya di tempat kalian? Sudah, Sir. Iya. Oke, terima kasih. Ada menganalisis di kompetensi pengetahuannya, menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, dan di kompetensi keterampilannya menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia sebagai aspek kehidupan. Nah, ini adalah nanti hubungannya dengan golongan darah yang nanti akan kita bahas ya. Jadi nanti melalui diskusi kelompok di dalam kelompok mengenai golongan darah pada manusia dan penyelesaian LKPD yang ada masalahnya gitu ya. Nanti kalian akan mampu menganalisis penentuan golongan darah pada manusia dengan benar ya. Kemudian juga bisa membuat peta silsilah golongan darah manusia dengan benar, dan nanti akan mempresentasikan hasil pembuatan peta silsilah terkait kasus penentuan golongan darah. Oke, teman-teman. Nah, ini penilaian kita dari penilaian sikap, masih penilaian kerjasama teman-teman. Ada 2 penilaian, observasi guru dan juga evaluasi diri, yang linknya sudah saya kan di ya, kalian bisa isi nanti selesai pembelajaran kelompok. Selama presentasi nanti ada penilaian ya, dan juga pengetahuannya nanti di 15 menit terakhir ada Oke, teman-teman, itu penilaiannya. Sekarang kita akan masuk ke LKPD-nya ya. Kemarin saya sudah bagikan LKPD-nya lewat Clay, betul Clay? Sudah dibagikan ya? Harusnya sudah. Sudah dapat semua teman-teman? Sudah, oke. Terima kasih Clay untuk responnya. Nah, maaf. Jadi di LKPD ini nanti tujuannya masih sama, tujuan pembelajarannya sama persis dengan yang tadi sudah disampaikan ya. Kemudian nanti kalian akan isi bio
datanya kelompok, dan di sini ada kasus ya, paham permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ada 2 soal ya, di sini ada peta silsilah juga. Nanti kalian akan selesaikan dari kasus peta silsilah ini. Golongan darah X itu apa dan bagaimana pembuktiannya? Kalian bisa jawab di kolom yang sudah disediakan. Ya, begitu juga dengan menentukan genotip dari yang ditanyakan. Oke. Kemudian di nomor 2 juga ada kasus nih anak ya, seorang anak atau bayi laki-laki yang diklaim oleh 2 orang tua atau 2 wanita ya, 2 ibu ya. Nah, ini nanti bisa dites dan kalian bisa buktikan ya dengan membuat peta silsilahnya. Oke, kalian bisa jawab di kolom yang sudah disediakan. Itu ya teman-teman ya. Kemarin sebenarnya sudah dibagikan kelompok ya teman-teman. Dasar. Sudah ya, oke. Kalau gitu silakan kalian masuk ke dalam kelompok kalian. Kalian bisa meeting ya, buat meeting, kemudian diskusikan LKPD-nya gitu ya. Kemudian kita bisa diskusikan LKPD-nya di dalam kelompok dan nanti saya akan coba masuk ke dalam kelompok kalian. Oke, bisa rangka untuk share screen masih untuk bisa bekerja sama di dalam kelompok. Oke teman-teman, silakan masuk ke dalam kelompok. Waktunya teman-teman, waktunya itu sampai jam 10:35 ya, 10:35. Nanti kembali ke main room, kita akan lakukan presentasi ya. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, jadi nanti di 10:35 kalian akan presentasi dan di 10:45 kalian akan melakukan evaluasi. Ya, silakan masuk ke dalam kelompok. Halo teman-teman, gimana? Ada masalah? Nah, sebenarnya sih nggak harus pakai di situ langsung sih. Kalian bisa coret-coret, kemudian kalian di kertas maksudnya, kalian bisa foto, kemudian baru masukkan di situ juga boleh, di screenshot ataupun di foto misalnya, picture-nya masukkan situ, boleh juga teman-teman ya, supaya lebih cepat. Oke, Sir. Thank you, Sir. Oke, sama-sama. Nanti kalau misalnya belum sempat dimasukkan ke LKPD pun, nanti boleh dipresentasikan dalam bentuk fotonya itu langsung boleh. Oke, baru nanti diselesaikan di akhir ya. Oke, saya tinggal ya. Kalau kalian kesulitan menuliskan itu secara digital, kalian bisa tulis di kertas dulu teman-teman. Baru nanti di screenshot, kemudian masukkan ke kolom di jawabannya juga boleh. Seperti yang siapa ini? Michelle ya, Michelle membuat peta silsilahnya di kertas seperti itu, nanti di screenshot ya atau di foto ya, kemudian dimasukkan ke dalam LKPD-nya, itu juga boleh ya teman-teman. Kalau kesulitan ya, kalau tidak kesulitan nggak apa-apa, bisa dilanjutkan. Oke, semangat. Oke, Oke, saya tinggal ya. Teman-teman, nanti jangan lupa disiapkan siapa yang akan presentasi ya. Jadi nanti bisa dibagi siapa yang akan mempresentasikan bagian yang mana. Oke. Oke, oh iya nanti jangan lupa untuk pembagian siapa yang presentasinya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah kembali ke main room semua. Oh iya, teman-teman, nanti untuk presentasinya jangan lupa kalian pilihkan teman-teman untuk presentasi ya. Dan nanti yang untuk presentasinya tersebut, sebelum kalian presentasi bisa kirimkan LKPD-nya ke breakout room chat ya dalam bentuk PDF. Dan nanti yang presentasikan nomor 1 dan itu adalah kelompok atau room 1 dan room 2. Sementara untuk yang nomor 2 nanti untuk room 3 dan room 4. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dimengerti teman-teman? Terima kasih untuk responnya. Teman-teman untuk room 1 bisa dipersiapkan untuk presentasinya. Silakan untuk room 1. Saya jadikan semuanya presenter, jadi semua bisa
present ya, bisa share screen juga. Room 1 mau langsung share screen Kak? Boleh, silakan. Oke. Untuk play dan teman-teman di room 1 ya. Berarti presentasikan nomor 1 untuk room 1. Oke, Rima sama Ryan saya persilakan. Halo, ada kedengaran enggak? Udah James, lanjut ya. Oke. Nomor 1 tentukan golongan darah X dengan pembuktiannya. Jadi kalau menurut ini ya, presentasi kami ya, X tuh kita kan dilihat dari peranakannya juga. Jadi lihat yang mana kayak, kan A udah pasti dah, I, A, I, O kan. Jadi itu kita lihat peranakan dari A dan X-nya nih. Kita lihat ada yang ininya IO 25%, IAIO 25%, IBIO 25%, dan IAIB itu 25%. Jadi kemungkinan si X nih golongan darahnya tuh B, karena kan dia ada anak yang O. Jadi kemungkinan IB, IO. Selanjutnya Kayaknya teman-teman saya gangguan, jadi saya aja yang bantu jelasin untuk nomor B. Jadi untuk nomor B itu tentukanlah genotip dari individu dengan nomor 32 dan 33 dan pembuktiannya. Untuk 33 kan yang ini ya. Berarti genotipnya adalah IBIO, sama dengan penjelasan yang James tadi. Karena orang tuanya ini heterozigot, berarti anaknya kemungkinan juga heterozigot. Nah, jadi di sini adalah IBIO dan juga yang 32 ini adalah IAIO dengan persentase 25% dan 25%. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk room 1 yang sudah presentasi nomor 1 ya. Kita kasih applause. Yeay. Oke, sekarang kita ke room 2. Silakan room 2. Francisca ya. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, saya dan teman-teman. Kami dari room 2 akan menjelaskan nomor 1. Nah, saya mewakili teman-teman. Nah, untuk nomor 1 sebenarnya sama dengan kelompok sebelumnya. Nah, tapi di sini kami tidak langsung memasuki ke dalam kayak sel-selnya gitu, tapi kami jabarin gitu. Jadi kan ini kan persilangannya kan ada dari IAIO dikalikan dengan IBIO. Nah, itu berarti genotipnya IA, kemudian IO. Nah, dari IBIO ada IB dan juga IO. Nah, kemudian kami masukkan ke tabelnya. Tabelnya jadi kan IA, IO, kemudian ada IB dan IO. Jadi dikalikan. Jadi dapatnya itu IAIB, IBIO, IAIO, dan juga IOIO. Jadi itu perbandingannya 1:1:1:1:1. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, disuruh nih membuktikan genotip dari individu yang Romawi 32 dan 33. Nah, di situ kan itu kan dari IAIO dan IBIO. Nah, kita silangin lagi kayak nomor 1. Ya, kita cari genotipnya juga dari. Jadi genotip dari IAIO ialah IA dan juga IO. Genotip IBIO yaitu IB dan juga IO, sama kayak yang A tadi. Nah, nanti didapatin IAIB, IBIO, IAIO, IOIO. Jadi sama perbandingannya 1:1:1:1. Terus kita lihat dari gambar peta silsilah yang di soal itu kan 32-nya kan A, IAIO. Terus 33-nya B, IBIO. Berarti jawaban kita sudah membuktikan kalau itu benar. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Yovita, Francisca, dan juga room 2 ya. Oke, baik dari room 1 maupun room 2 tadi jawabannya sudah sama ya. Tepat sekali, jadi memang untuk golongan darah dari X gitu ya, dan juga untuk tadi golongan darah dari X tadi adalah golongan darah B ya, betul ya, dan genotipnya IBIO. Dan kalau genotip dari 32 berarti adalah IAIO, betul, dan
Genotip dari 33 adalah IBIO. Iya, tepat sekali. Terima kasih untuk room 1 dan room 2. Kita kasih applause. Yeay. Oke. Nah, sekarang kita ke room 3 dan room 4. Silakan room 3 lebih dulu boleh mempresentasikan untuk nomor 2 ya. Silakan. Oke, sudah muncul di tempat saya. Silakan. Kelompok 3, room 3. Oke, saya mulai. Jasmine tolong scroll ke soalnya. Jadi kan bayi laki-laki ini golongannya darah O. Terus ada satu pasangan yang golongan darahnya O dan AB. Dan ada yang A dan B. Yang O dan AB itu nggak mungkin anaknya ada O. Ada kemungkinan itu cuman A sama O aja. Yang pasangan A sama B ada kemungkinan anaknya O. Seperti ini peta silsilahnya. Jadi yang golongan darah O itu IAIO, yang golongan darah B IBIO. Terus akan menghasilkan 4 anakan, yaitu IAIO, AIB, IBIO, sama IOIO. Jadi anak ini punya yang golongan darah A sama B. Dasar gitu mas. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atau room 3 ya, yang sudah presentasi. Tadi berarti orang tuanya siapa, Vicky? Orang tua dari bayi X? TR sama KR. Oke, TR dan KR ya, oke. Terima kasih untuk Jasmine dan juga Ricky yang sudah presentasi. Sekarang kita ke room 4, silakan room 4. Siapa yang akan present, teman-teman? Di room 4. Akan membuktikan Pak. Jadi dari soal itu kan diketahui bayi laki-lakinya bergolongan darah O. Kemudian AZO, SGAB, TRA, dan KR bergolongan. Boleh di slide. Terus kita coba silangkan pasangan AZ dan SG. Jadi IO kali IA IB. Kemudian pada gambar ini dapat IO dan disilangkan dengan IA IB. Diisi filialnya dapat hasil IAIO IBIO. Kemudian kalau disilangkan pasangan TR dan KR itu IAIO dan IBIO. Dapatkan hasil dari filialnya itu IAIB-nya 1, IBIO-nya 1, IAIO-nya 1, IOIO-nya 1. Jadi bayi laki-laki tersebut adalah milik pasangan TR dan KR. Untuk penjelasannya itu Rizka akan jelaskan. Baik, akan saya lanjutkan. Menurut persilangan di atas, jelas bayi laki-laki bergolongan darah O tersebut merupakan anak dari pasangan TR dan KR. Karena pasangan tersebut kemungkinan menghasilkan keturunan bergolongan darah AB, B, A, dan O. Sedangkan pasangan AZ dan AG tidak memiliki kemungkinan untuk menghasilkan anak bergolongan darah O. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk room 4. Tadi ada Kalista, Rizka, dan juga Richard ya, yang sudah present ya. Dan baik sekali ya, jawabannya sudah tepat untuk kedua kelompok ya, baik kelompok 3, room 3 maupun room 4. Yaitu golongan darah bayi adalah O dan orang tuanya yang memiliki kemungkinan besar untuk memiliki bayi X itu adalah yang TR dan KR gitu ya. Oke, dari hasil analisisnya. Oke, teman-teman, dari sini kita bisa simpulkan ya, berarti teman-teman kalau misalnya orang yang bergolongan darah tadi apa yang si golongan darahnya AZ sama pasangannya, masih ingat nggak? AB sama O. Iya, AB dengan O itu bisa menghasilkan keturunan bergolongan darah O tidak? Tidak bisa sih. Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena nanti golongan darah O-nya itu bakal ditutupi sama yang lebih dominan, yaitu A sama B. Oke, berarti harusnya golongan darah O itu terbentuk dari orang tuanya memiliki IO tadi ya, genotipnya IO, gennya IO, dengan pasangannya dari orang tuanya juga ada IO-nya ya. Tapi karena ini A dengan B tadi, Michelle bilang menutupi untuk yang gen dari IO dari pasangannya, sehingga yang terbentuk hanyalah golongan darah apa yang terbentuk bisanya tadi? Yang hanya bisa terbentuk A sama B.
Betul, golongan darah A dengan B saja gitu ya. Hanya kedua golongan darah tersebut. Sehingga makanya yang bisa dibuktikan itu adalah sebenarnya dari pasangannya TR dan KR ya, dari golongan darah yang A dengan B. Nah, ini malah bisa terbentuk yang O karena memang A dengan B ini bisa jadi heterozigot tadi ya, sudah dijelaskan sama kelompok 4 tadi. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, setelah ini berarti kalian akan masuk ke evaluasi ya. Jadi ada evaluasi, nanti kalian bisa kerjakan evaluasinya. Ada 5 soal, tidak usah terburu-buru ya. Nanti 5 soal tersebut kalian bisa selesaikan dan juga nanti kalian bisa submit ya teman-teman, dan juga turn in ya. Jangan lupa turn in. Oke teman-teman, itu nanti di form. Sekarang kita coba untuk merefleksikan. Jadi menurut kalian penting atau tidak untuk mengetahui golongan darah kita sendiri? Jadi penting ya, terjawab pentingnya tadi ya di awal tadi kan sudah ditanyakan ya. Berarti penting ya dari bagaimana kita bisa mengetahui, supaya kita bisa mengetahui golongan darah kita sendiri. Bahkan golongan darah orang tua kita sendiri. Penting nggak ya kita mengetahui golongan darah orang tua kita? Penting, Sir. Penting ya, seperti tadi siapa? Margaret. Dia nggak tahu golongan darahnya sendiri, tapi dia tahu golongan darah orang tuanya. Akhirnya dia tahu golongan darahnya sendiri gitu ya. Gitu ya. Oke teman-teman, nah terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan tutup ya. Nah teman-teman, untuk pembelajaran berikutnya sudah tidak ada ya, karena memang ini bagian terakhir dari pembelajaran kita. Jadi nanti kalian akan melakukan PAS atau penilaian akhir semester ya di Senin depan ya, sehingga nanti kalian diharapkan bisa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nanti hasilnya juga memuaskan ya di PAS-nya. Oke teman-teman, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa ya juga evaluasinya teman-teman, evaluasi pengetahuan yang sudah ada di assignment kalian yang sudah muncul ya. Dan juga ada evaluasi diri ya, jangan lupa mengisi evaluasi diri dari link yang sudah saya berikan di announcement di Teams. Oke teman-teman, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa ya. Saya mau minta tolong Rizka, boleh untuk kita berdoa? Boleh, Sir, boleh. Silakan Rizka. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberkatan-Mu. Amin. Terima kasih Rizka. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi semester depan ya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you, Sir. Ya.